Kenapa, Pak? What's going on, Let's Squad? What's happening? What is going on? Selamat datang kembali di channel Let's Koko. Well, before you judge me, karena sekarang adalah masa corona dan masa COVID-19, but I go out, gua keluar rumah. Before you judge me, gua ini lagi perjalanan untuk ke kantor ya. Jadi gua masih masuk kerja ya. So, selama ini gua ngapain dan my life in this coronavirus pandemic situation. Roll the intro. Gua kalau lewat sini tuh benci banget. Karena kenapa? Daerah sini tuh jalanannya itu mesti basah dah. Dan kalian tahu lah kalau naik motor sport gak pakai spakbor belakang lewat jalanan basah itu kayak gimana gitu. Ya gue benci aja gitu loh. Selama ini selama masa-masa COVID-19 gue kerja naik mobil terus. Gue udah nggak pernah lagi bawa motor. I never touch this bike since kapan ya? Gue juga udah lupa gitu loh terakhir gue San Mori itu kapan. Udah nggak pernah nyentuh di motor. Baru kali ini gue sentuh lagi. Gue pengen ya kangen aja gitu loh. Gue kangen aja gitu loh naik motoran, nikmatin nunduknya nih motor, nikmatin capeknya nih motor. Wih gila coy, jebakan Batman. Gue kangen kencengnya nih motor. God, I do miss this. I miss this stuff though. Okay, coronavirus COVID-19 outbreak. What happened with me? Kenapa gua nggak pernah keluar rumah aja? Nih bapak jatuh. Iya. Tolongin dulu. Lah, ngantuk kita. Nih bapak jatuh nih. Kenapa pak? Aku salah. Oh nyantut apa? Ya, aku terima handphone. Oh aduh. Istirahat dulu pak. Nih. Ya dia terima apa? So that's a lesson, you know guys. That's a lesson. You know what? Never take a phone call while you ride. You know? Just never. Don't. But in the end, bapaknya nggak kenapa-napa, so it's fine. Oke, balik lagi. Coronavirus outbreak. Kemana aja gitu loh gue selama masa-masa ini, masa-masa corona, gue kemana aja ya? First, gua cuman kerja terus, gua ngantor. Saat ini akhir-akhir ini gua jarang bisa produksi konten untuk kalian karena gua produksi konten untuk kantor gua. So I must put my company first, then my personal priority. Oh bang, bukannya dari pemerintah disuruh ambil kebijakan buat work from home ya, WFH? Well, yes and no. Gua sempat working from home, but pada in the end gua tetap masuk gitu loh. But gua sempat working from home. Even though hari ini gua masuk, tapi gua masuknya sekarang setengah hari doang. Untuk sementara waktu ya. Which is kalau menurut gua sih ya percuma aja gitu loh. Ya ini my personal opinion. Menurut gua masuk setengah hari sama aja dengan masuk full 1 hari full.
karena ujung-ujungnya gue juga keluar rumah dan gue ketemu orang gitu. Jadi sama aja. Kalau kalian yang memiliki fasilitas buat working from home, use it, use that. Manfaatkan fasilitas itu dan jangan keluar rumah. Karena dengan kalian nggak keluar rumah, dengan kalian menurutin aturan yang ada, itu sama aja kayak kalian lagi nolong dunia gitu loh. Anggap aja kalian ini adalah pahlawan superhero yang sedang menyelamatkan dunia gitu aja dah. Makin kesini makin lama this coronavirus outbreak itu semakin menjadi-jadi, semakin bahaya. Dan gua ngerti masih banyak dari kalian itu yang menganggap enteng lah, istilahnya menganggap enteng tentang masalah ini dan tidak memikirkan the long term, jangka panjang dari masalah ini itu bakal seperti gimana. I'm not being too much imagination, I'm not being pessimistic, but well, sekarang gini deh, kalian kalian bayangin kalau misalkan this coronavirus obviously ini udah worldwide, ini udah pandemic. Tapi bayangin kalau misalkan semakin lama semakin menjadi-jadi, dengan kalau sampai bener-bener parah, coba bayangin aja terjadi chaos, kerusuhan, dan akhirnya supermarket atau toko-toko pada diserbu oleh orang-orang yang nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi udah nggak peduli, pokoknya gua ambil barangnya supaya gua bisa hidup. Ngeri coy. Mereka manusia itu adalah salah satu makhluk yang bisa melakukan pembunuhan hanya untuk olahraga. Gila nggak tuh? So ya bukannya menakut-nakutin atau bukannya pesimistik, tapi that can be happen, itu bisa terjadi gitu loh. Gak ada menutup kemungkinan, wah bang lu kebanyakan nonton film sih gitu ya. Well, movie itu memang sebuah cerita fiksi ya, science fiction itu karena itu memang merupakan cerita fiksi. Tapi apakah hal tersebut bisa terjadi? Sure, hal itu bisa terjadi, tetap bisa terjadi gitu loh. Bahkan film Corona ini kan sebelumnya juga udah ada gitu loh di film, yaitu Contagion. If you guys haven't seen it, kalian belum nonton film Contagion, ya tonton aja nggak apa-apa. Karena ya well, it scared me gitu loh. Coba kalian nonton film lagi, yaitu judulnya The Flu deh. The Flu bersin loh, Flu. Itu film Korea tapi bagus banget. Nah coba kalian bayangin kalau bumi sedang dalam situasi seperti itu, bagaimana respons dari orang-orang? Ngeri juga gitu loh guys. A lot people, banyak orang dari masyarakat tentunya itu menulari secara mereka nggak sadar, itu mereka menulari korban lain, orang lain. Mereka adalah carrier tapi mereka nggak tahu. Sebenarnya virus corona ini menurut gua adalah sesuatu hal yang disebabkan karena tidak tahu. Kenapa bisa gitu? Sekarang gini deh, contoh katakanlah gua adalah warga Wuhan yang pertama kali kena corona. Coba lu bayangin kalau misalkan gua tahu 30 hari ke depan gua akan sakit-sakitan, terus gua akan menulari, gua ngerti kalau gua akan menulari orang dan gua akan mati. Apakah gua akan melakukan kontak dengan orang-orang lain selama 30 hari ke depan, dan apakah gua akan melakukan hal yang dapat menyebabkan virus corona? Otomatis gua nggak akan melakukan hal itu kan. Otomatis gua akan stay di rumah dan stay healthy, stay safe, mencoba untuk menenangkan diri dan mikir gimana caranya gue sembuh. Otomatis kan, karena gue nggak tahu, jadi gue keluar rumah, gue kontak dengan orang lain dan akhirnya menyebar. Yang lebih ngeri lagi, I know a person, gue ngerti satu orang, dia itu pada suatu hari badannya nggak enak. Dia bangun badannya udah feel ill banget, illness, gak enak banget. Akhirnya dia minta tes corona. Oke, doctor said it's negatif, gak ada corona. And then
Dia pulang rumah di Cape Town, South Africa. Dia pulang rumah ke Cape Town, dan di bandara kan juga ada sekarang pengecekan COVID-19 ya, seperti thermal check gitu-gitu. Dia lolos coy. Dia lolos dan nggak terdeteksi anggapannya dia kena sakit corona. And then he get worse. Sakitnya dia semakin nggak enak, dia semakin sesak bernafas, dia batuk, dan dia pergi ke dokter lagi di Cape Town di South Africa. Dia tes lagi, baru dinyatain kena corona. I mean, it scared me gitu loh. Dengan dia nggak dinyatakan sakit corona, dia udah berapa banyak kontak dengan orang lain gitu loh. Anggapannya mungkin kalau nggak kontak dengan orang lain, mungkin gua pegang nih motor, terus the next day orang lain pakai nih motor, otomatis kan mereka juga kena gitu. Ya nggak sih? Jadi it will never end gitu loh. Menurut gua, I'm sorry to say, but this coronavirus, I think it will never end. Corona ini nggak mungkin bakal berakhir gitu loh, kecuali kalau kita di seluruh dunia sepakat 30 hari stay di rumah. Dang, itu udah mungkin bisa terjadi. Tapi kalau masalahnya masih banyak orang-orang manusia itu yang egois coy. Masih banyak orang-orang manusia yang egois dan bilang, ya gua nggak takut sama corona bro, gua setiap sehari-hari aja kerja udah keras, gua nggak mungkin sakit sama corona. The thing is, okay, kalian nggak gampang kena penyakit, kalian nggak mungkin sakit kena corona. Apakah anak kalian juga sama seperti kalian? Apakah istri dan ibu kalian dan orang tua kalian akan sama kekebalan tubuhnya dengan kalian? Belum tentu kan. Kalian nggak sakit corona, tapi kalian bisa menulari orang tua kalian, kalian bisa menulari anak kalian. You want to do that? Kalian mau jadi carrier malaikat kematian untuk keluarga kalian? Well, kalau gue sih nggak mau. Kalau kalian mau ya well silahkan aja gitu loh. Gue sih nggak mau. Yang ngeri lagi adalah corona itu ada dua. Satu, orang yang kena corona yang positif tapi sakit. Ya satu lagi, orang yang kekebalan tubuhnya bagus tapi dia kena corona tapi dia nggak sakit. Nah itu yang bahaya Joy. Jadi misalkan kayak gue nih, gue baik-baik aja gitu loh. Untuk saat ini gue baik-baik aja, dan ya semoga untuk kedepannya gue tetap baik-baik aja. Tapi misalkan nampit-nampit gue positif corona dan gue tetap beraktivitas coy, that's the most scary thing. Itu yang ngeri dari COVID-19 gitu. Karena ya gue nggak sakit gitu loh, nggak mungkin lah gue positif corona tapi ternyata positif. Dan ironisnya lagi, di Indonesia, ya nggak cuma di Indonesia lah ya, di berbagai negara, bahkan yang orang yang gue mention tadi itu tesnya itu di Los Angeles di Amerika loh, gak terdeteksi corona. Di dunia itu nggak bisa memastikan, tes itu nggak bisa memastikan kalau kalian itu sakit corona apa enggak. Mungkin tesnya itu bilang kalian nggak sakit corona, tapi ternyata setelah diselidiki, setelah kalian semakin nggak enak, oh ya ini baru corona kan. What the hell bro. Itu berdasarkan dari tadi, gua balik lagi, berdasarkan karena tidak tahu kan. Kalau gua tahu besok gua kena corona, ya gua pasti hari ini di rumah aja tuh. Tes medis dan kedokteran, I'm not blaming them. Mereka bekerja dengan sangat keras untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah juga bekerja dengan sangat keras mikir gimana caranya masalah ini supaya selesai. But segala sesuatu itu bisa terjadi. Untuk saat ini ya memang kita harus memikirkan, kita harus berpikir secara kritis. Kita harus memikirkan what happens next gitu loh. Kalau gua melakukan ini kira-kira ada dampaknya nggak ya? Gua bilang kayak gini kak bukan karena gua mau menakut-nakuti kalian. No, I just want to share. I want to share to you. Karena well, sedikit a little truth. Dulu nggak tahu kapan, beberapa waktu lalu gua sempat bangun tidur itu nggak enak badan banget dah istilahnya.
Gua nggak enak badan, kepala gua pusing, gua mual-mual, udah tubuh ini kayak mau hancur gitu loh. Nah, obviously gua pergi ke dokter kan, dan disimpulkan bahwa no, ini bukan corona, ini cuman gua kecapean aja karena gua working very hard gitu aja. Gua cuman kecapean dan you need to rest gitu loh. Akhirnya gua rest, gua bed rest selama sehari, dan it's fine gitu loh. It's fine. Karena juga gua pikir-pikir gua nggak pernah melakukan kontak selama ini gitu loh. Selama ini gua melakukan kontak itu ya nggak ada gitu. Bahkan sama orang tua gua aja gua nggak melakukan kontak tubuh, physically contact. I never do that. Lately, I never do that. Sama sekali enggak. Mungkin dari benda bisa jadi. Nah, itu tadi kan, kita belum tentu dari kontak tubuh, tapi dari benda bisa aja gitu loh. Nah, kalian pasti kaget gua nggak lewat situ. Kenapa gua lewat sini kan? Karena sekarang kita bisa lewat sini, coy. Ini baru belok ke kiri. Dan sky so blue. Waduh, gua nggak yakin hari ini kalau bakal tetap terang, but it's so blue. Polisi aja naik kayak Alex, gua kapan ya? Anjir, ini lucu banget di mobil. Oh yeah, and one last thing, kemanapun kalian keluar, entah itu kalian pergi ke kantor atau kalian stay di home, kalian mau kemanapun, kalian pergi ya ketemu sama orang kalau terpaksa karena bekerja, wear a face mask, pakailah masker dan rajinlah mencuci tangan gitu loh. Gua ada kali kalau cuci tangan dalam sehari sekarang itu bisa sampai 20 kali ada mungkin, walaupun gua di rumah doang loh ya. Masalahnya kita nggak kompak. Nah kayak gini kan banyak orang yang egois dan kantor-kantor yang menyuruh pegawainya buat masuk, termasuk gua gitu kan. Oh well, I'm back gitu. I'm back. I made a vlog. I made a new vlog tomorrow. Next vlog after this, gua janji kalau gua bakal bikin vlog sama Clara. Gua janji, karena banyak banget dari kalian juga nanya-nyain si Clara kemana. Clara apakah dijual? Enggak. Clara masih ada. Gua cuman nggak pernah pakai motor aja gitu lah. Nah ini ada pemadam kebakaran juga, ngapain nih? Ngeri aja gitu loh ngelihat kayak gini, udah parno. Bahkan dua di kantor duduk-duduk pun tiba-tiba ada ambulan lewat, suaranya kenceng. Aduh gila, ngeri banget. By the way, ini kan rumah sakit ya. Nah kan ngeri kan. Pemadam kebakaran masuk rumah sakit ya. Ada apa? Nah tuh ada apa tuh? You see what I mean? You see what I mean? This thing. Hal kayak gini itu loh. Hal kayak gitu itu. Ada pemadam kebakaran di rumah sakit, masuk, orang-orang bukannya jalan lurus, tapi malah berhenti di trotoar gini nontonin sambil ngomong-ngomong gitu. What the hell bro? Itu yang gua maksud. Ya, gua nggak mau bilang people are not well educated, enggak. People are well educated but not well informed, but not well aware gitu loh. Mereka nggak aware terhadap what next. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu mereka kedepannya bakal gimana, ya otomatis mereka nggak akan melakukan hal itu kan gitu. Wabah ini berakhir, kita pengen kalau gua pengen kalau ini cepat berakhir dan kita semua bisa kumpul-kumpul bareng dan bisa motoran gitu. We'll just hope lagi in the movie gitu. Gua cuman berharap seperti di movie, akhirnya ada yang bisa menemukan obatnya, lalu obatnya itu airborne, naikin pesawat, terus dari pesawat itu jadi hujan, dan segala sesuatu yang kena air hujan itu adalah obatnya, dan semuanya berakhir. Ya mungkin kalian bener lah, imajinasi gue terlalu tinggi lah ya. Gue terbanyakan nonton film sci-fi emang. But that's possible though. Itu mungkin aja bisa terjadi gitu loh. Okay, I think that's all though for this vlog. Tomorrow I'll make a video with Clara, I promise. I'm back. Hope you guys enjoyed the video. I hope you guys stay safe,
Stay safe, stay at home, and if you get out home, wear a face mask. Save lives, save people. Protect yourself, protect your family. Okay. Thanks, guys. I'll see you later. Yeah!